Kenapa pusing saya? Oh. Hai, selamat datang di Jurnal Cerita Misteri. Kembali lagi bersama aku Riana dan Jeffriana. Kita ini adalah tim yang sangat perfect dari segala angle. Barusan ada mandat dari JR1 dan Garing katanya. Dan Garing? Waduh, tantangan ya. Kalau Garing itu berarti nanti susah untuk dijelaskannya. Perih lah pokoknya mah. Duh, bapek-bapek nih ya. Oke. Iya. Aduh. Sekarang kita dapat cerita dari seorang geng jurnal. Ini namanya Ari Setianing Pratiwi. Ari Setianing Pratiwi. Iya nih, ini Oke. cewek. Panggilannya? Ari. Bukan Setia. Anak King Jeneri. Pratiwi aja. Pratiwi. Oke, jadi Mbak Pratiwi ini, Berapa aku bacain. Berapa orang nih? 3 orang. Ini jadi Ari sama Setianing dan Pratiwi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Junarisa, aku Ari. Ari namanya. Ari. Setianing siapanya? Kakaknya. Fans berat Junarisa. Hai. Aku mau berbagi cerita nih, lumayan serem. Dekat rumahku ada pemakaman dan jalan yang sering disebut Jalan Tengkorak. Waduh, itu Jalan Tengkorak. Sudah Jalan Tengkorak lagi. Aduh. Lengkap banget. Karena di jalan itu ataupun depan dan sekitar pemakaman itu banyak sekali kejadian yang kecelakaan dari yang biasa sampai mengenaskan banget. Dan masih teringat itu ada suatu rombongan mobil kecelakaan dan satu mobil semuanya meninggal di lokasi kejadian. Dan itu pun ada anak kecilnya. Waduh. Karena katanya di jalan itu sebenarnya agak berbelok, tapi kelihatan lurus. Oh, jadi kayak dia tuh sebenarnya belok, optik tapi gitu ya. Lurus sebenarnya belok gitu ya. Dari itu sering pengemudi itu terlena yang pada akhirnya terjadi kecelakaan. Sudah banyak sekali kasus sampai terkadang kenapa dan ada apa dengan jalan dan pemakaman ini sampai banyak yang mengartikan berbeda-beda. Seperti jalan itu adalah pasar goib. Terus ada juga yang bilang mitos kalau lewat situ harus membaca doa, salam ataupun klakson sebanyak 3 kali. Oke. Ada kejadian aneh lagi, ada orang yang mencari nama Yati. Katanya pernah ke Jakarta dan bilang alamat rumahnya di sini. Padahal di desa ini nggak ada yang namanya Yati. Ini Yatinya. Dan ternyata ya? memang ada hantu yang menempati rumah kosong. Katanya namanya Yati. Waduh. Oke. Itulah masih pokoknya. Jadi pertanyaan sampai sekarang, hantu bisa main ke Jakarta dan berkenalan lalu memberi alamat. Nah, ini sebuah fenomena yang namanya Yati ya. Kita bahas yang Yati dulu. Kenapa ada ada makhluk atau jin yang bisa ketemu orang terus dia ngasih alamat. Orang itu datang ya namanya Yati. Nah, ini tuh pernah terjadi juga di daerah Banyumas kalau nggak salah. Sama seperti itu. Jadi ini masih berbicara tentang horin juga. Jadi jin horin di mana ketika manusia itu bernama Yati mungkin dulunya, ketika meninggal jin horinnya masih tetap ada dan seolah-olah masih melakukan aktivitas seperti Yati masih hidup. Oh gitu. Nah, Yati ini dia memang menyerupai seperti manusia yang nama Yati ini. Karena dia agak gemuk ya. Untuk ininya, untuk apa? Postur tubuhnya agak gemuk, rambutnya pendek. Pakai baju yang bukan gamis, apa namanya? Tunik ya, yang setengah short dress ya. Tapi pakai yang biasa, maksudnya yang kayak dia batik. Dia pakai baju zaman dulu? Enggak sih.
bisa tahu saya berbicara dengan siapa? Boleh tahu nama Anda siapa? Sakit. Kenapa bisa seperti itu? Saya tidur, tiba-tiba keluar dari mobil. Lalu? Tidak tahu, saya sakit. Semua hanya terdengar teriakan di mana-mana. Bisa lihat dengan perut saya. Lalu kenapa kamu masih ada di sini? Saya ingin cari keluarga saya. Ketemu? Siapa tahu dengan saya memberitahu alamat saya, keluarga saya datang. Oh my God. Sudah, jangan menangis. Sakit. Iya. Tapi sebagian orang yang bertemu sama kamu menganggapnya lain. Mereka takut. Kan kasihan juga. Tidak ada cara lain. Nanti jika saatnya sudah tiba, kamu akan dikasih jalan kok. Kamu bisa tunggu saja di sana, tapi jangan bertanya. Tidak akan tiba saat itu. Harus sabar. Saya sudah tidak bisa kemana-mana. Iya, tunggu saja di sana, tapi jangan ganggu orang. Saya tidak ganggu. Hanya Menurut cari cara Anda seperti itu. bagaimana ketemu keluarga saya. Keluarga masih ingat sama kamu. Mereka lupa. Kalau terus mengingat, mereka akan sedih. Kamu tidak mau kan keluarga kamu sedih? Maka ikhlaskanlah. Harus gitu, harus seperti itu. Sakit. Iya. Harus sabar agar lebih cepat dipanggil. Saya pulang. Hanya berjalan berapa jengkal saya pulang. Tapi Tuhan mengambil saya. Manusia sudah punya waktunya masing-masing. Yang di atas lebih paham. Harus terima. Tidak bisa kamu seperti ini. Dari Jakarta pulang. Tinggal beberapa saat lagi. Iya. Dikit saya pulang. Tuhan memanggil saya. Anda tidak bisa menyalahkan itu karena sudah takdir. Yang bisa Anda lakukan sekarang hanya mengikhlaskannya supaya kondisi Anda jadi lebih baik, nggak seperti ini terus. Ya, coba pelan-pelan. Bisa. Dan pesan saya jangan mengganggu orang di sana. Nanti semakin lama kamu bisa sembuhnya. Usaha. Bantu saya. Tidak bisa. Harus kamu yang bantu. Jadi yang kelihat mah ya. Jadi dia tuh pulang. Istilahnya mudik lah. Udah mau nyampe nih udah ke mau nyampe kampungnya. nih. Terjadi sebuah peristiwa. Dan Kesambet gitu ya? kayaknya sih. Udah meninggal. Hitam. Jadi intinya dia masih berada di satu tempat di sana, terus dia ngasih tahu ke orang yang dia Temui. temuin gitu ya.
Terus orang itu datang, nggak ada yang namanya itu, kasihan banget. Tapi kalau kayak gitu dia gimana tuh? Bisa sampai kapan? Nah kalau yang Horin ini akan terus sih sebenarnya, mau sampai jadi urban legend juga sih biasanya, akan terus melakukan hal yang sama. Tapi biasanya dengan jeda waktu mungkin kejadiannya bisa setahun sekali, 2 tahun sekali, jadi nggak setiap saat. Pada momen-momen tertentu Mungkin frekuensi orang yang ditemui juga sama. Gitu kan, kebetulan. Sama. Oke, nah di sini ada mitos juga, katanya di situ tuh ada pasar goib kah, katanya. Kenapa banyak sekali kecelakaan yang terjadi di sana sampai disebut jalur tengkorak? Di sini nggak disebutin ini ya, spesifiknya ya. Enggak, cuman kejadian-kejadiannya aja. Nah, kita lihat di sini dulu. Ada sebuah jalan di sampingnya pemakaman, memang biasanya itu akan lebih kental atau syarat dengan hal-hal yang mistis. Nah, karena tetap pemakaman itu merupakan suatu tempat yang memang sangat disukai oleh bangsa jin. Karena di situ selain hawanya juga adem bagi mereka, terus jarak sepi juga, terus ya udah pasti kalau malam nggak ada manusia yang nongkrong di sana kan. Ditambah mindset manusia juga ketika lewat situ udah ngeri duluan. Gitu. Nah di jalur tengkorak ya dibilang ya. Di jalur ini tuh sebenarnya orang tuh ketika dia melewati area ini itu tuh seakan-akan seperti ngeblank. Jadi kayak yang seharusnya dia belok, dia malah lurus. Nah, atau seharusnya dia lurus, gitu? lurus, ini malah belok. Ya karena memang ngeblank itu dia masuk ke sebuah tempat, melewati sebuah tempat yang memang banyak peristiwa. Nah sehingga ya horin-horin atau energi yang kita bilang ada negatif atau positif di situ, ya cari teman terus. Jadi jadi dia nggak mau sendiri, cari teman. Jadi ketika ada yang supir yang memang sudah semi ngantuk, nah itu udah enak, sasaran empuk banget. Apalagi kalau supir terus bawa anggota keluarga, nah itu paling senang banget. Aduh, selamat malam. Ini kenapa tiba-tiba datang? Pak, anak saya. Iya. Anak saya mana? Kenapa pusing saya? Enggak. Anak saya mana? Kalau nyari di sini saya juga tidak tahu. Yang Anda ingat? Lima orang. Ya, berlima, oke. Apa saat itu Anda ngantuk? Ini sampai bisa seperti ini. Saya tidak pernah ngantuk. Oke. Terjadi tiba-tiba ya? Iya. 5 orang keluarga saya. Bingung juga nih. Tolong cari. Aduh. Kebetulan sudah lama juga peristiwanya. Astagfirullah. Los Lain kali jangan tiba-tiba, saya kaget. Gak tahu saya juga ketika bilang keluarga. Langsung tersedot guys. Tadi niatnya mau nyantai. Ini gak kasih vision gitu. Ya, jadi gini. Ada yang disampaikan kan, jadi seolah-olah jalannya tuh lurus ya, padahal belok ya. Nah jadi normal biasa yang kelihatan orangnya
kumis, kepalanya botak, pendek badannya, maksudnya nggak terlalu tinggi postur tubuhnya. Nah, saat dia masuk, yang saya rasakan ketika dia kejadian dia nyupir normal, tapi pas sudah gitu masuk dianya. sana langsung kayak seolah-olah langsung ngantuk. Lemas. Terus jalan tuh memang kelihatan dia ada penerangan tapi kelihatan buram aja gitu, kayak ada kabut. Nah jadi langsung nabrak area situ, jatuh, ya keluarganya ada yang terpencar di situ, ada yang kepalanya seperti itu, kelihatan seperti itu. Nah bapak ini juga sama, meninggal, horinnya cuman ada rasa penyesalan aku terus bisa nyari ngerasain keluarganya karena dia yang ini kan nyetir. Bener, ada anak kecilnya juga, dan semua satu keluarga itu meninggal. Ini kalau bisa kelihatan ya di sini tuh di sebelum di luar ya, out frame ini. Nah itu memang ada itu sedikit belokan tapi dia lurus. Tuh tiba-tiba karena memang niatnya nggak mau ini ya, tapi langsung gitu, langsung tiba-tiba masuk ya. Oke deh kalau gitu. Cuman gini nih, pesan-pesan buat orang-orang nih yang mau lewat sini atau sering lewat sini gimana tuh? Biar aman gitu. Tadi ada istilah kasus 3 kali, terus mainin lampu BIM seperti itu. Nah sebenarnya itu walau ada yang bilang mitos, ada bilang sebuah kepercayaan atau kebiasaan yang dilakukan dari dulu ya. Kalau tempat angker, nah yang lakson itu sebenarnya tujuannya itu hanya untuk menghargain aja sih, bahwa permisi saya mau lewat, bahasa seperti itu. Nah yang paling penting banget itu sebelum keluar rumah berdoalah. Iya betul. Berdoa kalau yang muslim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi memohon perlindungan dari Allah. Insyaallah Allah akan melindungi kita dari awal kita keluar rumah sampai kita kembali lagi. Nah, itu yang sebenarnya paling penting. Nah, kalau kita ngelewatin tahun ini tempatnya angker atau apa, nyalain lampu BIM atau klakson, ya nggak masalah. Sebagai tanda atau kita respect ya terhadap mereka. Iya, dan mungkin bisa menyadarkan pengendara lain juga. Jadi kayak gitu. Lebih concern lagi. Nah, yang paling penting itu yang diyakini itu adalah doanya. Jadi jangan harus nyalain klakson 3 kali, tapi kita tidak berdoa dari mana. Sama aja. Doanya yang paling penting. Betul sekali. Oke deh. Ada Yati, ada Bapak. Yang Bapak. Itu cuma 2 contoh kasus ya guys. Ngeri ya, 2 juga. Oke deh, kalau gitu gimana? Semoga berbobot ya guys. Jeffriana dan Rena pamit. Sampai jumpa lagi di Jurnal Cerita Misteri selanjutnya. Jangan lupa kirim-kirim kisah kalian, foto-foto kalian ke jurnalrisa@gmail.com karena kita akan bahas cerita kalian. Oke, see you.